Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasai wal umri binamatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Puji pertama-tama, puji syukur kita sekalian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yang dimana nikmat-nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat berkah dan salam pula terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Pendidikan Agama Islam, Bapak Haji Pringgo Dani, serta teman-temanku yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Nabi Muhammad SAW, akan memaparkan materi kami terkait meneladani sifat-sifat Nabi Ulul Azmi. Sebelumnya perkenalkan, saya Lezkira Abdul Sumartono, absen 23 sebagai ketua kelompok 5. Saya Gisha Sadiani dari absen 21. Saya Wanita Ramadhani, absen 7. Saya Farhan Tarmizi dari absen 12. Saya Sinandar Dufasualuna dari absen 3. Saya Bimo Samadzano, absen 17. Saya Keji Batutan Siritomer dari absen 20. Selamat menyaksikan. Meneladani jejak langkah Rasul Ulul Azmi. Sebelum masuk ke materi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, yaitu Bapak Ustadz Haji Pringgo Dani, Magister Pendidikan Agama Islam, yang telah membimbing kami sehingga kami mampu memaparkan materi pada video kali ini. Pengertian dari Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi berasal dari kata bahasa Arab, yakni ulul, yang artinya adalah orang yang memiliki, dan azmi yang artinya adalah cita-cita yang mantap. Secara bahasa, Nabi Ulul Azmi itu adalah orang-orang yang memiliki cita yang teguh dan mantap. Lalu sementara secara istilah adalah Nabi Ulul Azmi adalah rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar menghadapi kaumnya ini menentang dirinya. Nabi Ulul Azmi ada 5. Saya akan menjelaskan beserta dengan mukjizat besarnya yang saya tahu. Yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah mukjizatnya. Nabi Nuh itu bisa membuat bahtera raksasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memiliki mukjizat yaitu kebal dibakar api. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yaitu dapat membelah lautan menggunakan tongkatnya Nabi Musa. Yang keempat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam adalah dapat menghidupkan orang mati. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu memiliki keindahan dan bersifat abadi dan memiliki arti yang mendalam juga dalam kitab tersebut. Dan Al-Quran juga menjadi kitab bagi umat Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Saya akan menjelaskan dan menceritakan kisah dan teladan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah dan teladan Nabi Nuh alaihissalam, saya akan membacakan salah satu surat yang menceritakan mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim, yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Itu adalah salah satu surat yang menceritakan mengenai kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Atas perintah Allah, beliau membuat sebuah kapal atau bahtera. Ketika banjir besar yang diturunkan Allah sebagai azab bagi kaum-kaumnya yang kafir, hanya kaum Nabi Nuh
dan kaum-kaum yang beriman yang selamat. Sementara kaum kafir ditenggelamkan oleh banjir karena Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang dahsyat kepada mereka yang kafir. Itu adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam secara singkat. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ada banyak tentunya. Namun kelompok kami akan menyebutkan 3 poin utama teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya dengan sabar, walaupun ia tahu dakwahnya ditolak oleh kaum-kaumnya yang kafir yang tidak ingin mendengarkan dakwahnya. Yang kedua adalah taat kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam selalu mendengarkan dan menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika diperintahkan untuk membuat sebuah kapal atau bahtera untuk menyelamatkan kaum-kaum yang beriman dari azab banjir. Yang ketiga adalah teguh iman. Nabi Nuh alaihissalam selalu teguh iman dan tidak goyah dalam tauhid walaupun banyak yang menentangnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kisah dan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah rasul yang lahir di Babilonia. Ia menolak penyembahan berhala. Akibatnya, ia dihukum bakar namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berhijrah, ia diuji dengan perintah menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, yang kemudian diganti dengan seekor domba. Bersama Nabi Ismail, beliau membangun Ka'bah. Karena keteguhan imannya, Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah dan termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai misi utama, yaitu menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail, yang tertera pada Quran Surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur mazotaro. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajidun insya Allahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Selanjutnya adalah sifat teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keikhlasan dalam berkorban. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, keteguhan dalam berdakwah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kemampuan berpikir rasional dalam mencari kebenaran. Selanjutnya, saya juga akan menceritakan mengenai kisah dan teladan dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan salah satu surat yang menceritakan mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Itu adalah salah satu surat yang menceritakan mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya juga akan menceritakan kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir saat Fir'aun memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel. Ia diselamatkan dengan dihanyutkan ke sungai Nil dan dibesarkan di istana Fir'aun. Setelah Nabi Musa dewasa, ia melarikan diri ke kota Madian. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi di Gunung Sinai dan memerintahkannya untuk kembali menghadapi Fir'aun. Musa lalu memimpin kaum Bani Israel keluar dari kota Mesir. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, ia membelah Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun beserta dengan pasukannya. Lalu di padang Mesir, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kaumnya yang banyak mengeluh. Musa alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki kesabaran luar biasa.
Dari kisah yang sudah saya ceritakan, kita dapat menyimpulkan 3 poin utama keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah kepemimpinan yang hebat, yang kedua adalah keberanian dan juga ketegasan, dan yang ketiga adalah ketabahan dan kesabaran. Itu adalah kisah dan teladan dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah cerita Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Maryam yang lahir tanpa seorang ayah sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bayi, beliau dapat berbicara dan diutus kepada Bani Israel dengan membawa kitab Injil serta diberikan banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kebanyakan kaumnya menolak dan berusaha menyalibkannya. Lalu, Allah menyelamatkan Isa dengan mengangkatnya ke langit. Beliau termasuk Nabi Ulul Azmi, akan turun kembali menjelang akhir zaman untuk menegakkan keadilan dengan misi menyeluruh manusia agar kembali kepada tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni a'budullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Oke, sekarang sifat teladan Nabi Isa. Mengajarkan ketulusan, selalu bersabar, kerendahan hatinya, dan mampu mengubah wujud atas izin Allah. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 570 Masehi. Beliau yatim sejak kecil dan dikenal jujur dengan gelar Alamin. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira dan mengajak manusia menyembah Allah. Setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang pesat. Nabi Muhammad SAW wafat di usia yang ke-63 tahun, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman umat. Quran Surat Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam. Yang pertama, Al-Quran, mukjizat terbesar. Yang kedua, membelah bulan Syah Al-Qamar. Yang ketiga, air memancarkan dari jari-jarinya. Sifat ladan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, meminta maaf dan memaafkan. Yang kedua, melaksanakan kewajiban ibadah. Yang ketiga, senantiasa berbagi sedekah. Sifat-sifat ulul azmi. 1. Sabar dan istiqomah, tetap teguh walau dihina maupun ditolak. 2. Berani menyampaikan kebenaran meskipun beresiko. 3. Kerja keras dan pantang menyerah. 4. Ikhlas berjuang hanya untuk ridho Allah. 5. Teguh iman, yakin pada janji Allah meski tanpa mustahil. Menerapkan sifat-sifat ulul azmi. 1. Jujur meskipun ada godaan untuk curang. 2. Mengendalikan emosi saat dihina, gagal, atau menghadapi masalah yang besar. 3. Menolong tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. 4. Membela yang benar meskipun sendirian. Meneladani jejak Rasul Ulul Azmi. 1. Tidak mudah putus asa dan terus berusaha yang mencontohkan sikap Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, berani menegakkan kebenaran yang mencontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab yang mencontohkan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, mudah memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam yang mencontohkan Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah selalu berkata jujur bahkan dalam hal kecil yang mencontohkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih bagi teman-teman kelas 11-3 dan juga Bapak Pringgondani yang sudah menyaksikan video dari kelompok 5 atau kelompok Nabi Muhammad SAW. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata, perbuatan, ataupun sikap kami selama video ini berlangsung. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika Dimas melihat hasil ulangannya, jujur, ia merasa sangat kecewa. Namun, mengingat sikap Nabi Nuh alaihissalam yang tidak pernah putus asa dan selalu berusaha, akhirnya Dimas mengikuti sikap tersebut dan mendapatkan hasil yang memuaskan di ujian selanjutnya. Ayo kita ke depan. Rokok. Astagfirullahaladzim. Lu gak ngajak gue akan hal-hal yang gak bener deh. Ya, masuk dulu. Andi menolak godaan negatif dari Dimas, mencontoh sikap Nabi Ibrahim yang tetap menentang berhala walaupun dihadang api. Awas dong, jaga lagi jalan, ribet banget sih. Apa deh, sabar aja. Mudah memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam, mencontoh sikap Nabi Isa alaihissalam. Jajanin aja yuk. Ayo. Lumayan bisa buat beli apa? Nah, iya. Bisa beli Jangan. Daripada kita jajanin. Hidup ini tidak amal. Selalu jujur dalam keadaan apapun, mencontoh sikap asidik Nabi Muhammad SAW. Farhan memimpin organisasi kelas dengan rasa tanggung jawab, mencontoh sikap Nabi Musa alaihissalam yang memimpin kaum Bani Israel melawan Fir'aun.